Baik, kali ini kita akan membahas salah satu klub dari Pulau Sumatera, yaitu dari Sumatera Utara, yaitu PSMS Medan. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, kita akan membahas salah satu legenda dan pernah bermain di tim nasional Indonesia dari klub ini, yaitu nama pemainnya adalah Ramli Yatim. Lahir di Tebing Tinggi 12 Juli 1921. Dia adalah legenda PSMS Medan dan Timnas Indonesia. Putra Tebing Tinggi ini mulai mengenal sepak bola di lapangan perkebunan Matapao bersama adiknya Ramlan Yatim. Bakat hebatnya kemudian menghantarkan dirinya ke kota Medan dan memulai karirnya di klub Medan Putra. Kemudian Ramli pindah menjadi pemain klub PO atau Polisi Medan. Setelah itu ia direkrut sebagai pemain utama PSMS Medan yang kemudian mengorbitkan namanya ke timnas. Sundulan mautnya mengantarkan Sumut juga menjuarai PON ketiga pada tahun 1953 di Medan. Gawang Jerman Timur juga pernah dibobol oleh pemain ini, yaitu saat PSSI tur ke Eropa. Namun akhirnya PSSI harus mengakui keunggulan tim Panzer. PSSI kalah 1-3 dari Jerman Timur, dan gol tersebut mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia terakhir yang menjebol jala Jerman Timur. Bersama timnas juga, Ramli Yatim membawa Indonesia lolos ke semifinal Asian Games Manila pada tahun 1954 dan lolos ke Olimpiade Melbourne 1956. Dan 13 Oktober 1950, Ramli Yatim juga diakui PSSI sebagai pemain terbaik Indonesia dalam sebuah acara yang digelar di Kabupaten Malang, telah mengalahkan dua pesaingnya yaitu Amung dan Kaden. Sesudah pensiun sebagai pemain, Ramli Yatim juga lanjut karirnya di PSMS Medan sebagai pelatih dan wasit. Sebagai pelatih, Ramli Yatim membawa PSMS Junior juara Suratin Cup 1967. Dan dari ajang ini, Ramli Yatim juga sukses melahirkan beberapa pemain yang kelak jadi legenda PSMS dan timnas seperti Roni Pasla, Sarman Pangabean, Tumsila, Wibosono, dan Nobon. Dan bersama Yusuf Siregar juga keduanya sukses membawa PSMS Medan untuk pertama kalinya meraih juara kejurnas PSSI 1967 dan membawa PON Sumut meraih medali emas pada PON 1969. Baik, kita akan kembali dalam pembahasan. Sejarah dari PSMS sendiri adalah PSMS Medan didirikan pada tanggal 21 April 1950. Meski demikian, sejak tahun 1930 telah berdiri klub MVC Medan C Football Club yang diyakini merupakan embrio PSMS. Sejak dahulu kota Medan dikenal dunia oleh karena perkebunan tembakau delinya. Tak heran bahwasanya logo PSMS berupa daun dan bunga tembakau deli. Tokoh prakasa lahirnya PSMS sendiri terdiri dari 6 tokoh yang mewakili 6 klub amatir yang ada di Medan pada saat itu, yaitu pada tahun 1950. Keenam tokoh tersebut adalah Adi Negoro itu Alfatan, Maja Purba itu Sahata, Suleman Siregar itu PO Polisi, TM Haris itu dari Medan Sport, Dr. Pierre Ngadi itu dari Mats Apit, dan Teja Singh India Football Team. Mereka lah yang mengkoordinir 2-3 klub yang ada di Medan saat itu untuk mendirikan PSMS Medan. Dan saat ini anggota klub PSMS Medan berisikan 40 tim, namun hanya beberapa saja yang masih aktif. Dan sebelum pendirian ini di Sumatera sendiri berdiri sebuah organisasi sepak bola yang kedudukan Belanda pada semasa negara Sumatera Timur, yaitu OST Sumatera Football Bond atau OSBB pada tahun 1915 dan Football Bondmen and Omsterkan atau FBMO pada tahun 1949. Dalam sejarah sejatinya ada dua klub asal Sumatera yang pernah terbentuk pada tahun 1930 silam. Mereka adalah OOST Sumatera Football Bond atau alias OSBB dan juga Rumah Susun Football Club atau RSBC. Rumah Susun Football Club atau RCVC dan OOST Sumatera Football Bond atau OSBB sepak bola Hindia Belanda berbasis di Sumatera Timur, bergabung serta mengalami perubahan yang menjadi Persatuan Sepak Bola dan singkatannya yang menjadi PSMS. Perserikatan Sepak Bola Kota Medan singkatannya atau FBMO pertama kali muncul pada bulan Oktober 1949.
Hal itu muncul karena realitas saat itu sangat sulit merealisasikan sepak bola. OSVB atau yang dibilang tadi OOST Sumatera Football Bond, yang Perserikatan Sepak Bola Sumatera Timur, mulai diaktifkan pada bulan September 1948, dan OSVB ini vakum cukup lama karena kependudukan Jepang. OSVB yang dibentuk pada tahun 1915 ini, sejak kependudukan Jepang, aktivitas sepak bola yang secara dominan diselenggarakan oleh orang-orang Eropa Belanda berhenti, lalu muncul pada tahun 1948 setelah Belanda kembali. Namun walau demikian, tidak ada bukti yang jelas bahwa FVC atau OSVB atau FBMO dan klub sepak bola lainnya yang berdiri pada masa kolonial Belanda adalah embrio PSMS. Tetapi dari ketua FBMO ini adalah Madia Purba yang ikut juga mendirikan PSMS. Itu pada tanggal 15 April di Medan telah terjadi pertandingan persahabatan untuk pelepasan kepulangan Belanda, yaitu antara ketua FBMOE Madia Purba dan Mats General Sultan, yang mengaktifkan sepak bola di Medan selama perang dan saling bertukar bingkisan selepas pertandingan atas tim militer Belanda dan tim FBMO, dan dari situlah suatu transisi di mana kepengurusan FBMO ini adalah ketuanya itu Mats Purba. Terjadilah situasi transisi di mana kepengurusan FBMO untuk pertama kalinya diketuai oleh perserikatan dijabat oleh orang pribumi dalam Kongres FBMOE pada Januari 1950. Madia Purba secara aklamasi dipilih sebagai ketua FBMO. Namun semasa era kepengurusan Madia Purba ini, kegiatan sepak bola di Medan kurang kondusif. Selain Madia Purba sangat sibuk dalam proses transisi NST ke NKRI, para orang Belanda juga tengah menjalani proses pemulangan ke Belanda. Melihat kondisi kegiatan sepak bola di Medan yang tidak berjalan normal, Gubernur Abdul Hakim lalu meminta para stakeholder sepak bola di Medan untuk memilih kepemimpinannya. Jadi pendirinya ini dari 6 tokoh ini ada ikut salah satu, yaitu ketua dari FBMO, yaitu sebuah perserikatan sepak bola di Medan sekitarnya yang pertama kali muncul pada tahun 1949. Dan kita ke logo PSMS sendiri berupa daun dan bunga tembakau deli, karena sejak dahulu kota Medan dikenal dunia karena perkebunan tembakau delinya. Tak heran bahwasannya logo PSMS berupa daun dan bunga tembakau deli. Tembakau deli pula yang kemudian dijadikan sebagai logo dari PSMS Medan. Hingga kini logo tersebut memiliki maknanya sebagai berikut. Tembakau deli berarti primadona ekspor Medan dan sekitarnya yang tersohor ke seluruh dunia. 1950 berarti kelahiran PSMS pada 21 April 1950. Warna hijau berarti perkebunan, dan dasar putih berarti suci yang dalam arti luas berarti sportif. Warna hijau tetap dipertahankan sebagai warna kostum utama PSMS Medan karena warna hijau diartikan sebagai kesejukan, kesegaran, dan ketenangan. Namun ternyata logo PSMS diketuai dibuat oleh Ketua Umum PSMS Medan pertama itu Madia Purba. Ini sempat mengalami perubahan, akan tetapi perubahan atau perbedaannya itu hanya terdapat pada jumlah daun tembakau dari logo tersebut. Logo PSMS Medan dengan 8 helai daun ada di prasasti yang terdapat di Gedung Lama PSMS Medan yang dibangun pada tahun 1955. Logo PSMS yang ciri-cirinya dan tembakau 8 helai, warna hijau dan latar kuning dengan pucuk seperti kuntum 4 bunga serta angka 1950. Hal itu sedikit berbeda dengan logo PSMS saat ini yang hanya memiliki 6 helai daun tembakau, yang menjadi filosofi bahwa PSMS didirikan oleh 6 klub amatir di Medan kala itu pada tahun 1950 silam. Sampai saat ini belum terungkap apa makna dari 8 daun itu. Pada tahun 2018 terjadi permasalahan tentang hak cipta dari logo PSMS Medan dan nama PSMS Medan tersebut. Julius Raja menjelaskan pihak PT PSMS Medan telah mengklaim nama dan logo didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Namun pengajuan tersebut telah ditolak. Mulanya mereka mengklaim logo tersebut karena awalnya terjadi dualisme di PSSI. Dengan adanya kompetisi Liga Super Indonesia dan Liga Primer Indonesia tertulis, akibatnya terjadi dualisme di kubu PSMS dengan memakai PT Perintis Raya Perkasa yang diketuai Indra Sakti Rahab mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia, dan PSMS Medan yang direkturnya Supri Wardi mengikuti Liga Primer Indonesia yang pada masa pertengahan kompetisi dibubarkan karena tidak diakui. Bahwa jelas yang terkait logo dan nama tidak ada persoalan lagi. Selama ini kita ketahui bersama ada seseorang yang mengklaim logo dan nama PSMS itu miliknya pribadi, dan putusannya dari Mahkamah Agung menolak kasasi orang yang mengklaim tersebut, ucapnya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa nama logo PSMS Medan 1950 merupakan milik masyarakat sekaligus merupakan heritage atau warisan Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Hal tersebut setelah putusan Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan nomor 1413K/Penita SUS AKI/2020 membatalkan kepemilikan cipta dan menolak keseluruhan pencatatan cipta logo dan nama PSMS Medan 1950 atas nama Supri Wardi. Kasasi yang dilakukan pihak Supri Wardi telah kepemilikan nama dan logo Kema justru dikategorikan tidak mempunyai itikat baik karena mengambil keuntungan pribadi. Permasalahan itu telah selesai dan kita akan membahas markas dari PSMS sendiri. Markas dari PSMS ini adalah Stadion Teladan Medan, yaitu salah satu stadion olahraga yang pernah dibanggakan di Indonesia, yang menurut berbagai sumber stadion ini dibangun mulai tahun 1951 dan selesai pada tahun 1953 dengan biaya 7 juta rupiah di masa itu. Peletakan batu pertama stadion ini dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Abdul Hakim. Pembangunan stadion ini yang terletak di Jalan Stadion Teladan Barat, Medan Kota Medan ini dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional yang ketiga di Medan. Pelaksanaan PON itu sendiri berlangsung 20-27 September 1953. Stadion ini dirancang oleh seorang arsitek tanaman di masa itu, yakni Irwan Buan Cilim. Konon Buan jugalah yang merancang stadion Ikada Jakarta. Renovasi besar-besaran dilakukan 2012 sampai 2015. Selama 3 tahun renovasi telah menghabiskan anggaran 44 miliar. Renovasi itu pun tidak sia-sia, hasilnya stadion ini kini telah dinyatakan lolos verifikasi oleh PSSI menjadi kandang PSMS untuk mengikuti Liga. Stadion Teladan juga tidak hanya difungsikan sebagai tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga pernah digunakan untuk konser musik, salah satunya konser Adi Bing Slamet pada tahun 1979, di mana stadion ini ambruk karena tidak kuat menampung penonton. Kita akan masuk ke julukan PSMS Medan sendiri dijuluki dengan ayam kinantan, tapi sebelumnya julukan PSMS adalah Elite Killer, artinya pembunuh, yaitu pembunuh tim-tim besar. Apalagi pada tahun 1975 PSMS Medan sempat mengalahkan Ajax Amsterdam waktu Ajax main ke Indonesia di Medan dengan kemenangan skor 4-2. Salah seorang legenda hidup dari kesebelasan Medan di era 1960-an, yaitu Tum Sila, mengungkapkan fakta menarik tentang julukan tim kebanggaan Kota Medan tersebut. Tum Sila menjelaskan julukan PSMS Medan sebenarnya bukan ayam kinantan. Menurut kesaksian Tum Sila, ternyata PSMS punya julukan lebih mengerikan, yaitu The Killers. Julukan ayam kinantan dulunya adalah sebutan tim Medan Putra karena memiliki lambang ayam pada logo tersebut. Dulunya klub Medan Putra memiliki bendera kuning dan hijau serta ada gambar bola dan ayam. Dan sebenarnya julukan ayam kinantan itu punya Medan Putra, yaitu anggota klub PSMS. Dan banyak pemain dari Medan Putra main di PSMS, termasuk saya juga berasal dari Medan Putra, cerita Tum Sila. Saking banyaknya bibit pemain di Medan Putra, dibuat lagi satu klub yang namanya Kinantan, dan bendera Medan Putra itu ada gambar bola dan dasarnya ada ayam jago. Itulah asalnya. Lanjutnya, julukan The Killer masih dipakai sejak
tahun 1950-an hingga 1970. Ada beberapa versi tentang julukan baru ini yang mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Ada yang mengisahkan bahwa Kinanta sebenarnya nama seorang warga Jakarta. Dia juga penggemar berat tim asal Medan itu memberikan seekor ayam terbaiknya kepada penggawa PSMS saat jadi juara era perserikatan pada tahun 1985. Ayam tersebut kemudian dibawa hingga ke Medan dan diarak keliling ibu kota Sumatera Utara. Sejak itulah muncul istilah ayam Kinanta, berarti ayam milik Kinanta. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kinanta memiliki arti sebuah ayam madu yang berasal dari Sumatera Utara. Ayam Kinanta juga bisa diartikan jenis hewan yang tubuhnya serba putih. Makna lain dari KBBI adalah Kinanta sebagai makna kiasa, yaitu punya arti sesuatu atau seseorang yang luar biasa dalam hal keberanian, kecerdasan, dan lainnya. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Kita akan bahas klub lainnya di lain waktu. Kebenaran dalam sebuah cerita kita tidak pernah tahu karena kita tidak di masanya. Kita hanya bisa melihat sejarah demi sejarah yang pernah ditulis, dan itu kembali ke pemilik tim atau pemilik klub tersebut. Sekian dan terima kasih.